Room tour dan bersih-bersih kontrakan 3 petak. Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau room tour, terus nanti juga mau bersih-bersih kontrakan aku, dan tonton sampai habis ya. Oke, di sini aku mau kasih lihat kalian kalau ada kontrakan yang baru direnovasi dan ini tuh masih kosong. Pertama, ini nomor 6, tadinya tuh dalamnya warna hijau, terus juga udah agak rusak, tapi setelah direnovasi ini tuh menjadi bagus dan estetik. Ada wastafelnya, bahkan kata aku mah ini lebih bagus daripada yang aku tempatin karena ini baru direnovasi ya. Nah, ini yang kosongnya 2 pintu di samping aku ya teman-teman. Nah, ini terus depannya belum dibersihin karena masih ada pak tukangnya. Nah, ini aku masuknya udah izin sama yang punya kontrakan. Jadi di sini tuh wastafelnya dia tuh bikin sendiri katanya waktu dulu waktu yang kontrakan di sini, makanya di situ modelnya begitu teman-teman. Jadi ini tuh bagian dapur, dan ruangan ini ataupun kontrakan ini sama aku tuh sama aja untuk luasnya, lebarnya, untuk bangunannya sama ya teman-teman. Cuma bedanya di sini tuh udah dipakein wastafel, kalau aku belum. Dan menurut aku ini tuh kontrakannya lumayan luas ya. Terus kalau dari bagian kamar ke dapur tuh segini. Jadi di depan kamar mandi tuh bisa ditaruhin mesin cuci sebenarnya. Nah, untuk kamarnya juga ini udah bersih banget karena ini udah dicat ulang. Padahal sebelumnya ini tuh banyak banget coret-coretan kontrakan ini. Oke, sekarang ke ruang tamu. Jadi ini lumayan luas, cuma karena aku udah banyak barang-barang dan sering berantakan makanya kelihatannya sempit. Dan untuk bagian halamannya ini luas, terus juga bersih ya teman-teman. Bedanya kalau di sini tuh depannya nggak ada kerannya, kalau aku ada kerannya. Dan kira-kira segitu room tour untuk kontrakan kosongnya, dan ini aku mau tutup lagi. Nah, oke, sekarang aku mau ngelanjutin aktivitas aku bareng keluarga kecil aku di kontrakan 3 petak. Jangan lupa tontonin videonya terus ya teman-teman. Nah, ini kalau halaman aku tuh kayak gini kelihatannya udah berantakan karena udah ada isinya ya teman-teman. Apalagi yang nempatin tuh punya 2 anak kecil yang lagi super aktif banget. Nah, oke, jadi motornya mau ditaruh dulu di depan kontrakan tetangga aku yang lagi mudik. Terus ini sendal-sendal mau aku beresin. Kenapa sih motornya ditaruh di sana? Supaya tuh nggak ribet gitu teman-teman, aku mau sapuin. Nah, setelah sendalnya aku ke atasin, aku pindah-pindahin semuanya nih, mau aku bersihin ya teman-teman, mau aku sapuin. Terus ini juga anak aku mau naik sepeda sama ayahnya. Kalau ada yang nanya kenapa sih itu suaminya kok ada di video terus, emang nggak kerja? Jadi suami aku alhamdulillah kerja teman-teman. Cuma aku tuh kalau bikin video emang sengaja pas suami aku belum kerja, jadinya aku tuh bikin videonya nggak ditangisin, nggak diikutin. Sekarang aku mau nyapuin. Kenapa sih itu nyapunya pakai sapu tetangga mulu? Kan tetangga akunya udah ngizinin teman-teman, dan sapu ini tuh emang jarang dipakai. Aku juga senengnya pakai sapu ini karena sapu ini kecil, pas banget di tangan aku yang kecil ini. Kalau aku pakai sapu yang gede, tangan aku tuh suka sakit gitu teman-teman. Soalnya kan sapunya agak besar, tangan akunya yang kekecilan, makanya aku nggak mau. Kalau sapu ini tuh enak gitu teman-teman dipakai nyapunya. Oh ya, aku tuh seneng banget di sini kontrak. Kenapa? Karena di depan kontrakannya ada halaman kayak gini. Udah gitu kalau malam tuh masih rame. Jadi kayaknya aku nggak takut gitu teman-teman. Kalau punya anak kecil terus kontrakannya sepi sunyi, itu kayaknya agak sedikit kepikiran gitu teman-teman. Apalagi kalau kita butuh sesuatu, mau ke warung terus jalanannya sepi, kan aku kalau ke warung kemana tuh harus bawa anak-anak aku. Kalau di sini di gerbang itu ada warung Madura 24 jam, jadinya enak gitu teman-teman. Tenang aja, walaupun di sini banyak daun mangga, tapi kita tuh bertanggung jawab masing-masing gitu teman-teman. Jadi nggak ada tuh depan kontrakan yang berantakan. Soalnya di sini tuh masing-masing nyapuin depan kontrakannya. Kalau kita mau bantuin tetangga ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sekarang aku mau ngepel, dan ini aku pakai pelan yang dulu aku beli waktu bulan puasa tuh nggak sampai 50.000. Dan ini aku dibeliin sama suami aku. Masya Allah, ini tuh bermanfaat banget. Dan untuk kain pelannya ini tuh ada beli refillnya teman-teman. Ini dipakainya enak banget nih, tinggal diteken-teken aja kayak gini. Ini tuh ringan, dan aku yakin ini lebih bersih teman-teman daripada pelan biasa. Kenapa? Karena untuk pencucinya aja ini tuh bisa muter-muter. Nah, habis itu di sini tinggal dikeringinnya, ditekan-tekan juga kayak gini, terus tinggal dikunci aja kayak gini. Dan udah selesai deh. Habis itu tinggal kita ngepel aja. Yang
Aku seneng dari pelan ini, harganya terjangkau banget, harganya anjlok banget. Coba kalian cek aja di bagian link deskripsi ataupun di link komentar udah aku cantumin. Nah kan ini seneng banget karena embernya tuh udah ada pegangannya, jadi tinggal angkat aja, apalagi ukurannya yang nggak terlalu besar kayak ember cucian aku ataupun bak cucian aku. Semenjak punya alat pel ini aku tuh jadi sering banget ngepel. Karena apa? Karena aku udah nggak perlu lagi cari ember cucian ataupun bak cucian aku ribet-ribet, tinggal angkat dan kalau udah selesai tinggal dituang aja. Ngebersihinnya juga gampang banget. Jadi tunggu apa lagi, kata aku mah mendingan kita samaan aja deh. Soalnya ini memudahkan banget kita para ibu-ibu, apalagi yang tinggal di kontrakan kayak aku gini, punya anak kecil yang lantainya sering banget kotor, harus banget sering ngepel. Jadi pakai ini lebih memudahkan pekerjaan kita. Nah lanjut, di sini aku juga mau ngepel depan pintu. Ini udah kotor banget kan, dan alat pel ini benar-benar bersih loh teman-teman. Dan ini tuh nggak terlalu berat, ini tuh enteng tapi yang nggak ringkih, nggak mudah rusak gitu. Walaupun suami aku yang pakai, tapi ini aman-aman aja kok, alhamdulillah. Nah ini aku lagi lanjut ngepel, terus si bocil pengen main di luar, jadi dibiarin aja sama ayahnya, padahal itu licin. Aku tuh takut jatuh gitu, apalagi kaki dia kotor abis aku pel. Dan ya udah deh, ini aku mau lanjut ngejemurin pakaian yang udah aku cuci tadi. Nah untuk jemuran bambu ini nggak semuanya ada. Kenapa? Karena kalau mau punya jemuran bambu itu harus bikin sendiri. Waktu itu aku sama suaminya pas baru pindah, kita tuh pengen bikin jemuran bambu aja. Kenapa? Karena ini tuh lebih gak makan tempat gitu teman-teman. Kalau jemuran yang depan kontrakan yang besi itu tuh ribet banget, apalagi kita tuh punya bocil-bocil, nanti yang ada mereka pasti main di jemuran dan takutnya malah ketimpah jemuran. Belum lagi mikirin suami aku kan motornya sering ada di kontrakan, nanti naruhnya di mana kalau di jemuran gitu teman-teman. Kalau pakai jemuran bambu itu jadi lebih luas. Nah lanjut lagi, udah selesai ngejemurin, masih ada proyek lain. Ini tuh tempat sepatu ataupun rak serbaguna yang udah gak terpakai, dan ini tuh aku taruh dapur supaya nggak berantakan. Aku ngeliat sendal kok berantakan banget gitu depan pintu, dan aku mikir raknya tuh ditaruh tembok aja supaya dia tuh nggak kelihatan cebrik gitu teman-teman. Dan untuk kaki-kakinya ini mau dilepas aja karena udah macet, jadi lepasnya pakai palu. Ini palunya aku minjem sama tetangga aku. Masya Allah tetangga aku tuh selalu aku repotin, dan tetangga aku tuh Masya Allah baik banget teman-teman. Sekarang aku baru sadar kalau rezeki itu nggak cuma berbentuk uang, tapi juga berbentuk tetangga yang baik. Ketika kita tinggal di perantauan, tinggal di kampung orang, jauh dari keluarga, tapi kita dipertemukan dengan tetangga-tetangga yang baik, itu juga ternyata salah satu rezeki dari Allah loh teman-teman. Nah lanjut, ini tuh aku lagi cuci raknya karena raknya udah lama di dapur dan kotor. Jadi aku mau cuci-cuci dulu supaya lebih bersih gitu teman-teman. Habis itu aku keringin dan udah deh tinggal ditaruh aja. Nah, bisa kalian lihat sendal-sendal ini tuh nggak ada tempatnya. Terus ini si bocil udah nangis dan aku mau pindahin dulu sendalnya. Di sini aku mau cantolin raknya kan, walaupun kecil tapi ini bermanfaat teman-teman. Habis itu udah aku mau susun sendalnya di sini ya, tapi karena raknya kecil jadi sendalnya juga aku tumpuk-tumpuk aja kayak gini. Yang penting mah dia tuh nggak berantakan di depan pintu. Dan akhirnya alhamdulillah ini udah rapi. Aku udah selesai jemurin, udah nyapuin depan, udah dipel juga. Dan ini jemuran puternya aku taruh di jemuran tetangga aku supaya cepet kering. Dan di lain hari ini kita mau pergi, terus ini bocil dua-duanya mau di depan. Akhirnya karena nggak ada yang mau mengalah ya udah di depan semua aja, dan pakai dudukan kayak gini. Ini tuh punya tetangga aku, dipinjemin, Masya Allah. Sekarang sekitar jam 10 siang, padahal persiapannya tuh udah dari jam 8 tapi baru rapi. Dan ini mau berangkat. Terus ya Ade tuh mau dipindahin ke belakang, tapi dia nggak mau, malah joget-joget di depan. Dia pegangan kenceng banget dan dipegangin sama kakaknya. Udah gitu bawa motornya juga pelan-pelan kok temen-temen. Padahal aku tuh khawatir banget, cuma lain kali aku nggak mau dudukin dia di depan kayak gini. Dan aku tuh emang sengaja belum mau beliin dudukan depan, soalnya pasti anak aku pengen di depan terus duduknya. Soalnya jalanan di sini tuh kan rame, beda sama di kampung gitu ya. Jadi takut debu, takut kepanasan juga, apalagi anak aku tuh baru 1,5 tahun. Insya Allah nanti sehat panjang umur, 2 tahun baru dipakein dudukan depan kayak gini.
Dan ini udah sampai, anak aku malah gak mau turun, Masya Allah. Sebenarnya ini tuh bukan mau pergi liburan, apalagi jalan-jalan yang menyenangkan banget. Ini tuh cuma mau nemenin ibunya suntik KB, tapi udah pada happy banget gitu teman-teman. Nah ini aku udah ada di dalam. Ini tuh ruangannya adem banget ya teman-teman, beda sama di kontrakan karena di sini tuh AC-nya juga gede banget nih, sampai rasanya dingin gitu. Udah gitu, ini aku lagi nunggu dokternya, dan di sini tuh aku kalau periksa ataupun suntik itu gratis ya teman-teman, gak gratis juga karena pakai BPJS kerjanya suami aku. Nah ini aku masih nunggu, terus anak-anak malah keluar. Ternyata pas di luar tuh diajak beli es krim sama ayahnya. Sampai aku nunggu agak lama, aku pikir mereka kemana dan aku khawatir takutnya diajak ke jalan raya gitu. Ternyata katanya mereka habis beli es krim. Lanjut lagi, udah selesai di sini aku mau beli ikan, padahal ini cuma mau beli ikan. Ini tuh di Pasar Wisma Asri Bekasi. Dan ini pertama kali kita masuk, ternyata pasarnya lumayan besar ya teman-teman pas masuk. Dan ini bukan pagi-pagi, udah agak siang, jadi banyak yang tutup, tapi ternyata masih rame gitu teman-teman. Cuma memang pembelinya udah sedikit. Dan di sini ternyata pasarnya tuh lengkap. Udah gitu, di sini harga ikannya lebih murah daripada pasar yang di samping aku. Kalau di samping aku tuh 25.000 itu dapat ikan cuma 3 biji ataupun 2 biji, 2 ekor yang gede-gede. Kalau di sini kita beli 15.000 ataupun 20.000, ini dapatnya banyak teman-teman, ikan mujairnya. Udah gitu agak seger-seger juga. Alhamdulillah aku udah share video hari ini, semoga kedepannya lebih rajin, dan insya Allah di video selanjutnya nanti kita bahas KB 3 bulan, efek samping yang aku alamin apa aja ya teman-teman. Terus juga kita sharing, saling komen-komen. Segitu dulu videonya, wassalamualaikum.